Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, DKM Masjid Al-Barakah Keradenan Bogor, Sukahati, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Satu hari Nabi pernah berkata, barang siapa yang mencari nafkah dengan cara yang baik, lalu tidak berbuat zolim dan memperbanyak ibadah, maka dia akan masuk ke dalam sorga. Sahabat bertanya, ya Rasul, potret kayak begitu hari ini masih banyak dikerjakan umatmu. Apa kata Nabi? Kondisi kayak begitu nanti akan datang sepeninggalan aku. Bapak, ibu, saudara-saudara, kita saksikan dewasa ini orang sudah tidak lagi memperdulikan cara mencari nafkah. Orang tidak memperdulikan lagi cara mencari nafkah. Kenapa? Kebutuhan hidup meningkat, persaingan hidup jadi ketat. Bagi orang yang memiliki kesabaran, tentu dia dalam kondisi taat peraturan. Tapi orang yang tipis imannya, dia akan menghalalkan segala cara, tidak peduli mencari sumber nafkah dan mata pencahariannya. Jangankan yang halal, yang subhat, yang haram juga ikut pasti bakalan diembat. Kenapa? Karena persaingan hidup yang ketat, kebutuhan hidup yang makin meningkat. Orang sudah tidak lagi memperdulikan dari mana sumber pencaharian dan cara mencari nafkah. Ini salah satu sebab kita melaksanakan ibadah, kita kerjakan ibadah cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Akibatnya ibadah yang kita lakukan hampa, tidak membekas, tidak bisa membentuk kepribadian dalam kehidupan kita. Kenapa? Salah satu unsurnya yang masuk ke dalam perut kita, yang kita pakai, yang kita punya, bersumber dari barang-barang yang haram. Na'udzubillah min. Kalau toh mengerjakan ibadah cuma sekedar menggugurkan kewajiban, maka ibadahnya tidak punya dampak. Mengerjakan ibadah tidak ada rasa manisnya sama sekali. Kenapa? Ibadah cuma dijadikan hanya sekedar kewajiban. Maka orang kayak begini kalau saudara lihat nggak usah heran, ibadahnya dikerjain nggak punya dampak, cuma sekedar gugurin kewajiban. Sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sedekahnya mau, korupsinya lebih gede dari yang disedekahin. Ibadah yang dilakukan tidak punya dampak, dikerjakan tapi nggak ada rasa manisnya sama sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu harus kita jaga apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang masuk ke dalam badan kita, apa yang kita pakai, apa yang kita punya. Jangan sampai tercampur dari barang-barang yang haram. Kenapa? Ini menyebabkan ibadah kita kerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Yang kedua, bahaya yang tidak kalah lebih besar dari yang pertama adalah menggunakan barang-barang yang kita cari statusnya haram. Kalau ini terus kita kerjakan, yang kedua, selain tidak menemukan manisnya beribadah, membuat hati kita makin keras. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Kalau sesuatu yang kita hasilkan dari barang yang haram membentuk hati kita, membatu, keras, nggak bisa diomongin sama orang. Distelin pengajian, channelnya malah diganti. Kenapa? Hatinya membatu, kupingnya budeg. Hei, hei, hei. Orang kalau hatinya membatu, kupingnya mungkin dengar, tapi nggak mau mendengar nasihat yang baik-baik. Kenapa? Yang dihasilkan dari barang yang haram, hatinya keras. Udah tahu 12:30 TV One ada Damai Indonesiaku, dipindahin channelnya, budeg. Kenapa? Hatinya membatu. Yang masuk ke badannya, yang dia pakai, yang dia punya, tercampur dari barang yang haram. Mana mungkin bisa merasakan manisnya ibadah kalau yang kita lakukan ternyata bersumber dari hal, jangankan haram, mungkin saja subhat, itu mampu membuat hati kita jadi beku, hati kita jadi batu. Kita lihat sebaliknya, kalau hati sudah membatu gara-gara dari barang yang haram, manis ibadah sudah tidak lagi ditemukan, hatinya tidak peka, mendengar nasihat tidak berdampak dalam kehidupannya, maka orang kayak begini nih nanti yang muncul efek negatif. Sudah hatinya batu, hidup berperilaku seenak udele dewe. Bukankah dalam Islam tujuan diciptakannya kita sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah? Betul. Ibadah tuh ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh mengantarkan kita menjadi hamba yang soleh secara sosial. Kalau ibadah mahdoh mengantarkan kita soleh secara pribadi. Tapi ini harus dikejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ibadah mahdoh yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Justru itu kebutuhan, melahirkan ibadah ghairu mahdoh, soleh secara pribadi, soleh secara sosial. Ini namanya ibadah yang kita kerjakan, dampaknya baik, dampaknya bagus. Bukan cuma soleh secara pribadi, lebih dari itu, soleh secara sosial, berbuat kebaikan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Itu ibadah secara umum. Insyaallah nanti kita teruskan.